Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sampai saja ya. Hari ini Bu Rizky akan mengajak kalian untuk sedikit memberi info tentang kalian sudah dikasih tugas ya tentang bagaimana lulus mau bekerja atau menemukan sekolah pendidikan dan atau kita sebut dengan karir ya. Nah, menurut kalian setelah lulus ini pasti kan akan banyak keinginan kalian dalam tindak lanjut dari karir kalian sendiri. Jadi sebelum dimulai ada baiknya mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua. Siapa yang akan berdiri? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas kalian cuma menjawab warna yang ada pada tulisan itu. Bukan tulisannya yang diubah ya. Konsentrasi. Apa? Merah, kuning, hijau, biru, merah, biru, hijau, kuning, merah, hitam. Akan menarik ya. Akan menarik. Jadi kita harus konsentrasi dalam menebak itu ya. Kalau tidak konsentrasi seperti tadi ya. Bukan warnanya tapi dibaca tulisannya tidak. Nah itu sedikit breaking news dari saya agar suasana kelasnya lebih ya. Jadi lebih semangat apa itu materi ini. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah PPT. PPT ini akan menjelaskan akan membahas tentang karir. Lanjutan kalian setelah lulus mau bekerja atau nah ini yang pertama, setelah lulus mau apa saya? Kalau kalian setelah lulus dari SMK, ini kan SMK, kira-kira kalian mau apa? Dia ada yang kerja dari kuliah. Mungkin nanti di sini akan menjawab kira-kira kalian itu nanti bisa langsung kuliah atau kerja atau kuliah sambil bekerja, gitu ya. Nah, tujuannya di sini akan menentukan mana yang akan harus kalian siapkan setelah lulus, sebelum lulus kalian siapkan untuk menuju ke ini ya, persiapan karir, namanya persiapan karir. Setelah lulus mau jadi apa? Jadi kita ditanya mungkin ada yang mau jadi polisi. Jadi dari sekarang kelihatannya kalau mau jadi polisi harus apa? Nanti ya, jauh-jauh hari harus bagaimana yang disiapkan. Nah, karir planning, jadi planning semuanya harus di planning ya. Apa harus di planning? Tidak sih kita merencanakan karir. Kalian penting ya? Apa? Kalau kita mulai tentang karir, artinya apa? Sudah terencana kan? Ya, agar tidak salah jalan, gitu ya. Mau jadi polisi, tapi kamu nanti malah yang disiapkan apa? Gitu kan salah jalan. Ada lagi mungkin pentingnya untuk merencanakan karir. Penting nggak sih merencanakan karir? Itu apa? Mengetahui keahlian kalian, potensi atau kemampuan kalian dalam menjalani hidup nanti ya. Kalau kalian kan ada yang ada daerah yang kalau masih juga untuk menjalani karirnya saya ingin kuliah di
bagian adaptasi gitu ya, diteruskan. Tapi kan sudah ada planning karir dari awal masuk, sudah ada planning karir bahwa kalian akan kemudian ke bagian adaptasi ya. Lalu selanjutnya, apa itu perencanaan karir? Perencanaan itu apa? Perencanaan karir. Apa Rizky? Maka tahap-tahap ya rencana itu tujuan atau cita-cita kamu biar tercapai, yaitu kita harus memiliki tahap-tahap yang harus dilakukan ya. Kalau tidak ada tahapannya namanya malah melenceng dari apa yang kita inginkan ya, entah itu jangka panjang maupun jangka pendek. Good. Nah, perencanaan karir ini adalah proses yang perlu dilalui dalam upaya mencapai tujuan karir yang diinginkan. Apa manfaat perencanaan karir? Kalian pastikan kalau sudah merencanakan, kira-kira ada manfaatnya enggak kalau kita memiliki perencanaan karir? Mencapai tujuan. Untuk apa Mbak Sri? Mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, betul ya. Kalau kita sudah punya planning, kalau kita sudah punya perencanaan karir, pasti tujuannya itu akan tercapai. Ya. Ada lagi mungkin yang tahu manfaat karir? Banyak ya, yang jelas tidak itu baik untuk kalian dan tidak sangat ya. Nah, ini berikut saya tampilkan beberapa langkah-langkah perencanaan karirnya. Ini hanya beberapa saja langkah-langkah perencanaan karirnya. Pertama yaitu menyusun visi misi. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun karir itu sendiri ya. Yang kedua, mengenal diri sendiri. Dengan merencanakan karir, kita tahu kemampuan kita di mana. Jadi kalian punya adaptasi, kemampuan kalian berarti begitu membuat kebutuhan, gitu ya. Kalau yang jadi anak tata busana, perencanaan karirnya karena dia sudah di tata busana, dan saya setelah lulus saya bisa jadi desainer, gitu ya. Atau saya bisa membuat lapangan kerja bagi orang-orang yang punya keahlian menjahit, gitu ya. Buat komik, buat produk-produk sendiri, gitu ya. Lalu yang ketiga ada meningkatkan keterampilan, ya. Dengan memiliki perencanaan karir ini, kemampuan-kemampuan kalian makin diasah, ya. Makin diasah, lalu makin ahli, makin profesional, gitu ya. Kalau waktu di SMK hanya diajari apalah gitu ya, mungkin hanya batasnya hanya beberapa yang hidupnya dikit. Nanti kalau dari dunia kerja kalian akan bertemu dengan itu yang lebih besar ya. Lalu yang keempat, menulis pencapaian Anda. Jadi kalau kalian sudah punya perencanaan, kan ditulis. Saya setelah ini apa? Saya harus kemana? Saya target saya harus apa? Gitu ya. Lalu konsisten. Apa konsisten? Konsisten. Tidak berubah-ubah. Kalian mau A, kita tetap. Tidak boleh dirayu gitu ya. Kalau kalian mau jadi dokter, tetap jadi dokter. Berarti saya harus apa kalau menjadi dokter? Nilai saya harus bagus, gitu ya. Itu ya tata busana. Kalau sudah konsisten jadi tata busana apa? Berarti modeling gitu mungkin ya, lebih biasa dan konsisten. Jadi tidak mudah berpindah ke lain hati. Lalu melakukan evaluasi. Jadi melakukan evaluasi itu kita lebih apa ya? Mengasah diri. Ya. Paham ya? Jadi mungkin ada yang belum pahami. Langkah-langkah merencanakan karir. Tadi manfaat merencanakan karir itu apa menurut kalian? Untuk lebih mempersiapkan diri ya. Berikut sedikit materi tentang karir. Jadi kalian bisa
materi ini saya juga punya video pendek yang mungkin nanti lebih mendetail menjelaskan tentang antara bekerja, antara kuliah atau bekerja sambil kuliah itu bisa berbeda. Jadi mungkin nanti disimak dulu bagaimana videonya, kalian bisa mengerti. Jadi semoga saja setelah ada video ini kalian lebih punya gambaran kalian mau apa nanti. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Kembali lagi di YouTube channel Firdaus Beka. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih kelanjutan kita setelah kita lulus dari sekolah. Apakah kita harus kuliah, langsung kerja, atau berwirausaha saja? Dari tiga pilihan ini, mana sih pilihan yang terbaik untuk kita? Simak video berikut sampai selesai. Sebelum kita mulai ke pembahasan, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa share video ini jika dinilai bermanfaat. Terima kasih. Untuk kalian yang saat ini berada di kelas 12, mungkin sudah tidak asing lagi dengan tiga pilihan ini. Yang mana kalian sebentar lagi akan menyelesaikan sekolah kalian dan lulus. Kondisi ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi pada saat kalian lulus dari SD dan SMP. Situasi sekarang sangatlah berpengaruh pada masa depan kalian, maka dari itu bijaklah dalam menentukan. Di antara kalian, mungkin ada yang sudah merencanakannya dengan matang. Akan tetapi, kalian yakin masih banyak juga yang masih bingung dalam menentukan. Lalu, mana sih yang terbaik di antara tiga pilihan ini? Sebelum kita menentukan pilihan, ada baiknya kita lihat sisi kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan jika kita memilih untuk kuliah. 1. Dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Tentunya, pada saat kuliah, kita dapat meningkatkan skill kita dan fokus pada bidang tertentu. 2. Prospek kerja lebih baik. Artinya, jika kita seorang sarjana, peluang untuk kita berkembang di bidang karir sangatlah bagus. 3. Mungkin, ketika kita lulus dari kuliah, akan ada tambahan gelar di depan atau di belakang nama kita. Dan biasanya, seorang sarjana akan lebih diperhitungkan. Selanjutnya, kelebihan jika kita langsung bekerja. 1. Mandiri. Jika kita langsung bekerja, tentu kita akan mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan itu, setidaknya kita bisa menghidupi diri kita sendiri tanpa bergantung pada orang tua. 2. Dapat membantu perekonomian keluarga. Selain bisa menghidupi diri sendiri, tidak sedikit juga yang dapat membantu keluarganya, seperti contoh membiayai biaya sekolah adik-adiknya. Yang terakhir, kelebihan jika kita berwirausaha. 1. Tidak terkait dengan suatu lembaga. 2. Dapat membuka lapangan pekerjaan. 3. Penghasilan tak terbatas. Sekarang kita bahas kelemahan. Yang pertama, kelemahan jika kita melanjutkan kuliah adalah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Seperti yang kita tahu, biaya kuliah memanglah tidak sedikit, apalagi jika kita melanjutkan kuliah di luar kota bahkan luar negeri. Untuk kalangan mampu, memang hal ini tidaklah masalah. Namun, bagi kita yang kondisi ekonominya tidak stabil, tentu ini menjadi suatu kendala. Yang kedua, jika kita memilih untuk langsung bekerja, kelemahannya adalah prospek kerja kurang bagus. Di perusahaan, banyak sekali yang mengalami lulusan SMA atau SMK kesulitan untuk berkembang. Yang terakhir, kelemahan jika bagaimana menurut kalian video yang dan kira-kira kalian setelah lulus mau apa? Apa sudah ada planning lebih jelas atau masih bingung tentang video
biasanya gitu. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa kalian itu kalau mau kerja tentukan ya ya. Terus apa lagi? Konsultasikan pada orang tua, kemampuannya juga dilihat gitu ya. Sama dengan nilainya juga harus disesuaikan dengan kemampuannya ya. Kalian video apa manfaatnya menurut kalian? Video dari manfaatnya merencanakan dan bisa merencanakan. Jadi sudah ada gambaran setelah lulus. Ternyata kalau kita mampu bisa kuliah. Kalau tidak mampu dia beasiswa ya. Sekarang masih banyak ada ya, sudah banyak beasiswa yang bisa diambil untuk melanjutkan sekolah. Kalau yang masih belum berminat untuk kuliah, saya pengen kerja boleh. Lalu ada yang juga berminat saya pengen bekerja sambil kuliah boleh. Jadi kan juga bisa ya. Dari video yang saya tanyakan bisa kuliah sambil kerja. Nah, jadi dari materi tersebut saya pengen kalian menyimpulkan, membuat planning setelah melihat video tadi. Berarti kan sudah punya gambaran tuh. Nanti setelah lulus mau apa? Sudah punya gambaran ya. Jadi saya akan bagikan satu lembar satu anak. Jadi kalian membuat apa saja rencana tadi ya. Oke, waktunya 5 menit cukup. Buat perencanaan kalian jadi bahasa tadikan. Nah, saya ingin menjadi yang karena saya punya rencana apa gitu, ya. Lima menit itu, bener kan? Cukup ya. Ya. Karena kebanyakan saya tanya dari teman-teman kalian dari SMK itu kayaknya kerja tujuannya ya. Yang sedikit sekali rasanya. Jadi BLK itu memiliki basic bahwa di tempat itu mereka bisa lebih menanamkan keahlian kalian di dalam sana. Mungkin nanti di BLK di sana juga lebih ahli di dalam sana. Setelah terjun ke lapangan sudah lebih profesional. Ya. Apa saja yang pengen di BLK? Banyak berarti ya. Kamu juga? Sudah selesai? Sudah. Siapa yang berani mempresentasikan tentang planning karir kalian? Itu harus pas. Kenapa kalian dari situ? Tidak mungkin. Jadi saya perkenalkan dari kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naida dari kelas 12 AKS 1. Saya lulus dari sekolah
Tidak, tidak. Tidak ada sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Kak Roma dari kelas 3 Pada Sana. Saya ingin menunjukkan dari hasil BK dan saya ingin pergi di sini. Wah, semoga jadi teman-teman ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kuliah sambil bekerja karena tidak mau membebani orang tua. Boleh ya. Kita sudah planning karir kan ya. Bagus juga. Nah, anak, saya kira kalian sudah memiliki beberapa gambaran dari beberapa materi dan video yang sudah saya tayangkan tadi. Kira-kira ada manfaatnya enggak untuk kegiatan hari ini? Apa? Coba. Punya pemikiran lebih luas depannya. Oke, ada lagi punya gambaran ke depannya mau jadi apa ya? Mau jadi apa? Boleh. Ya, kalau begitu sebelum diakhiri saya pengen membagikan hasil evaluasi yang kalian nanti kerjakan dikerjakan di sini ya. Untuk LKPD-nya nanti juga dikerjakan. Karena sebelum kita tutup, semoga kegiatan hari ini banyak manfaatnya buat kalian ya. Mari kita akhiri dengan untuk doa.